Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel SMA Negeri 1 Alas. Di sini saya akan mengajak ngobrol santai induk organisasi atau organisasi terbesar di SMA Negeri 1 Alas. Siapa orangnya? Mari kita panggil. Hai Kakak Regina. Hai Kakak Yayang. Sudah agak-agak mendekat ketemu ya. Apa kabarnya nih? Oh, kabar saya tuh alhamdulillah baik. Kakak Yayang gimana sih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana kesehariannya sebagai ketua? Alhamdulillah ya teman-teman semua, kita tahu kan bagaimana seorang menjadi ketua itu pasti agak-agak sedikit capek. Begitulah jadi ketua. Karena kan baru akhir-akhir minggu ini sih kita baru ngelakuin kegiatan peringatan HUT Sumbawa yang ke-63. Tentu banyak sekali bahan-bahan evaluasi yang perlu kita ubah untuk menjadi lebih baik. Dan banyak kayak saran-saran dari para guru, kakak-kakak kelas yang lebih senior daripada kita, dan itu harus kita jadikan bahan evaluasi bagi diri kita. Dan benar-benar ya jujur-jujur nih Kayang, ini nih tahun pertama kali kita, karena tahun kemarin kan kita dalam keadaan COVID nih. Iya, jadi ini pertama kali kita melangkah dalam hal yang baru. Jadi mau tidak mau kita harus buat sesuatu. Oh, ini kita bisa di tahun pertama ini membuat sesuatu yang mungkin baik gitu. Oke, sebelumnya kita perkenalkan dulu di sini. Oh iya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Regina. Saya selaku ketua organisasi OSIS. Di sini kan Kakak Regina sebagai ketua ekskul terbesar induk organisasi SMA Negeri 1 Alas. Pasti tanggung jawabnya lebih besar dan berat kan? Bagaimana saat terpilih, Kakak Regina sudah siap nggak menanggung beban atau tanggung jawabnya? Oh iya, kita sebagai ketua dan calon pada saat itu saya menanamkan pada diri saya, kalau saya berani untuk menjadi seorang ketua, maka saya harus, mau tidak mau saya harus menanggung semua tanggung jawab. Misalkan contohnya sekarang saya ini ada 3 kegiatan. Yang pertama itu adalah hari ini kita ngobrol santai, kemudian tuh nanti ada latihan upacara, kemudian tuh ada HSN kimia. Jangan lupa juga ada penerbitan. Saya juga salah satu anggota dari jurnalistik Fajar. Nah, sebagai seorang ketua, memang tujuan kita pertama itu adalah memang belajar kan. Tapi ketika kita sudah menjadi seorang ketua, berarti kita punya tujuan lain nih. Kita punya organisasi yang perlu kita bawa nama baiknya itu. Jadi di sini saya harus bisa bagus memanage waktu saya. Misalkan nanti di latihan upacara itu karena saya mempunyai anggota, perlu kerjasama, saya meminta tolong kepada anggota-anggota saya untuk mengkoordinir. Jadi sebagai seorang ketua, mau tidak mau kita harus memang menanggung semua tanggung jawab ini, beban ini. Bukan sih menjadi sebuah beban yang sangat berat gitu, tapi memang tanggung jawab, latih kita bagaimana menjadi seseorang pribadi yang lebih dewasa. Sejauh ini Kakak Regina kan sudah menjabat hampir setengah periode ya? Setengah periode ini. Kakak Regina itu organisasinya ingin seperti apa? Kalau dari saya pribadi, organisasi yang pengen saya bawa sekarang ini untuk menjadi lebih baik lah dari tahun-tahun sebelumnya. Memang mungkin makin banyak kritik-kritik dari luar sana. Tapi kritik itu saya jadikan bahan evaluasi. Memang setengah periode ini adalah masih sangat berat bagi saya dan mungkin anggota-anggota saya yang lainnya. Tapi saya insya Allah dan dengan dukungan seluruh elemen dari sekolah, saya akan membuat organisasi ini akan menjadi lebih baik. Tentu dari teman-teman, kakak-kakak senior kita yang selalu memberikan kita saran, kritik, itu menjadi bahan evaluasi. Tanpa kritik dan saran yang membangun itu, kita tidak tahu di mana sih letak salah kita itu. Jadi semoga semua organisasi yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Alas ini, Kak Marisa, menjadi lebih baik dan membawa nama SMA Negeri 1 Alas ini menjadi lebih harum. Bagaimana dengan kinerja organisasinya? Apakah Kak Regina sudah puas atau seperti apa? Oh iya, tentu manusia itu ya teman-teman nggak bisa luput dari rasa kesalahan dan rasa ketidakpuasannya itu. Seseorang ditanamkan untuk adanya rasa ketidakpuasan untuk menjadi lebih baik. Dalam kinerja OSIS yang tahun sekarang ini tentu masih ada rasa ketidakpuasan dalam kinerja, karena kita kan di sini tahun pertama kita. Pertama kali nih kita ngelakuin secara offline semuanya. Perlu kita pendekatan dengan adik-adik kelas, bagaimana kita melakukan kinerja dan lain sebagainya. Pasti ada kesalahan-kesalahan, emosi-emosi, wow,
yang terlalu tinggi, nanti dikira ini itu. Tapi di samping itu banyak sekali saran dan kritik dari kakak-kakak, dari teman-teman, dari pembina, bagaimana sih menjadi sebuah organisasi itu menjadi lebih baik. Jadi motivasi. Jadi motivasi nih. Kalau nggak ada kritik itu, kalau bahasanya OSIS tanpa kritik itu nggak mungkin gitu. Organisasi tanpa kritik itu nggak mungkin. Karena kritik-kritik ini yang bangun sebuah organisasi itu lebih baik loh. Dan ini belum ada pengalaman di kelas 10 karena masih daring. Iya, masih dari. Apa ada sih kendala pada saat berorganisasi? Oh iya. Menjabat seperti ketua. Tentu sebelum kita mikir aja jadi ketua, jadi anggotanya saja itu udah banyak sekali kendalanya. Dan perlu diketahui, saya ini kan dulunya wakil ketua MPK. Tiba-tiba saya linjur ke Jadi ketua OSIS. Nah, tentu kendala pertama, MPK dengan OSIS itu sangat berbeda bagaimana kinerjanya. MPK hanya memantau, mengawasi, menilai, dia mengevaluasi, sedangkan OSIS dia melakukan kegiatannya. Tapi memang pada tahun sebelumnya adalah pengalaman-pengalaman karena MPK selalu membantu OSIS dimanapun dan selalu membantu organisasi lainnya. Jadi sudah tentu adalah pengalaman-pengalaman itu. Dan mungkin bagaimana saya ngelakuinnya dalam kondisi sekarang. Kendala saya yang pertama, bagaimana sih saya merangkul semua anggota-anggota saya. Banyak sekali, terutama yang adik kelas, kemudian yang seangkatan, memiliki rasa ego yang sendiri-sendiri lah gitu. Kita sebagai seorang ketua haruslah bisa bagaimana sih cara kita menyatukan perbedaan perspektif ini menjadi satu. Kemudian yang kedua, karena OSIS ini bisa kita bilang ya organisasi yang memiliki banyak sekali kerjanya gitu, banyak sekali programnya, yang dimana program ini harus kita laksanakan. Kalau mungkin tidak bisa dilaksanakan karena ada kendala-kendala yang saya lihat ya selama berkegiatan ini. Mungkin kendala bagi saya, mungkin organisasi-organisasi lainnya, yakni bagaimana sih kita menarik minat seluruh siswa-siswi. Nah, itu masih menjadi kendala yang masih kita perjuangkan untuk mencari jawabannya. Bagaimana kita menarik minat mereka biar mereka mau sih melihat kegiatan kita itu. Di sini kan hari ini Kakak Regina ada kegiatan latihan upacara, penerbitan dan les juga. Bagaimana cara Kakak Regina memanajemen waktu? Itu kembali kepada kita sendiri ya. Misalkan ketika dalam satu hari itu ada banyak kegiatan, kita lihat mana yang lebih duluan ini. Misalkan kita ngobrol santai nih sama les KSN ini, les KSN kan masih awal-awalnya, masih membahas materi awal. Jadi karena ini yang lebih penting dulu, karena kondisinya yang memungkinkan, jadi saya memilih yang mana terlebih dahulu yang saya pentingkan itu. Ketika saya belajar, saya juga tetap belajar di rumah, di sekolah. Itu kan tugas pertama saya, tugas wajib sebagai seorang pelajar. Baru setelah itu saya selipkan dengan kegiatan-kegiatan, ya misal kerja proposal, kemudian sapa-sapa anak-anak OSIS di DC dan lain sebagainya. Terakhir nih, apa harapan Kakak Regina untuk organisasi OSIS ini? Harapan saya dari lubuk hati yang saya paling dalam, semoga organisasi OSIS ini menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus kinerjanya. Setidaknya kita meninggalkan jejak untuk diingat, dan jejak itu harus jejak yang baik agar sekolah, teman-teman mengingat bagaimana sebuah organisasi itu ada. Dan untuk terspesialnya anak-anak OSIS yang walaupun dikatain babu, tetap kuat mentalnya ya, tetap jaga nama baik. Semua itu adalah kerikil-kerikil yang kita jalani dalam kehidupan kita. Ada pesan untuk organisasi-organisasi di lingkungan sekolah? Untuk organisasi-organisasi yang lainnya, semangat, setengah periode lagi kita bakal demisioner. Yeah. Untuk itu mari, mungkinlah kita adain kegiatan-kegiatan yang bisa meninggalkan jejak gitu. Oke, mungkin sampai situ aja. Teman-teman di rumah jangan lupa menjaga kesehatan dan selamat sore. Dadah. Oh, Kakak Marisa ini kelihatan cantik-cantik banget loh. Cantik banget loh. Ibu ketua juga cantik. Oh my god. CBL. Cantik banget. Thanks aku.
Bye bye guys. Nggak tegang ya. Aida, datang Pak.